Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mitra Sturada dan wargi Karawang. Jumpa lagi bersama kami di podcast Diskominfo Kabupaten Karawang. Saya Vika, pagi hari ini akan memandu program podcast kami dan alhamdulillah bersama saya pagi hari ini sudah hadir dan narasumber kita Mitra Sturada adalah Dr. Yandi Jayaprana SPOG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya panggil Dok aja kali ya. Sehat Ibu, sehat Bu. Ya, Alhamdulillah. Apa kabar Dok? Baik. Ya, wargi Karawang, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan Primaya Hospital Karawang. Selamat datang di ruang podcast Diskominfo, Dok. Pagi hari ini senang kehadiran dokter dan kita akan banyak berbagi banyak hal tentang salah satunya reproduksi perempuan ya. Iya betul. Tentang keputihan. Oke. Bapak Dr. Yandi Jayaprana ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya sebagai seorang dokter kandungan lah begitu ya, atau dokter SPOG istilahnya, spesial obstetri dan ginekologi. Obstetri dan ginekologi, atau awamnya kita biasa dengan kebidanan dan kandungan begitu ya. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Oke. Dokter Yandi juga tidak hanya sebagai dokter tapi juga dosen ya, Dok ya? Ya, saya dulu tenaga pengajar ya. Oke. Di Akbar, di Akbid Kita akan berbicara tentang keputihan ya. Salah satunya hal yang banyak dialami kaum perempuan ini. Iya, pasti ya. Problemnya sebenarnya juga ini sangat tidak nyaman, Dok. Kebetulan alhamdulillah saya perempuan begitu ya. Dan saya juga bisa mewakili wargi Karawang dan Mitra Sturada barangkali yang pagi hari ini tengah station. Bagaimana merasakan apakah ini normal atau tidak, membahayakan atau tidak, gimana sih caranya supaya dapat mengatasi gangguan ini, terlepas itu membahayakan sesuai dengan ilmu medis begitu ya. Secara awam barangkali merasakannya saja sudah tidak nyaman. Betul. Dok, sudah membawa kita kurang percaya diri begitu ya. Betul, benar. Sebetulnya keputihan itu apa sih, Dok? Jadi gini, keputihan itu mesti dipahami juga harus ada dua tuh. Bisa dia fisiologis, bisa dia patologis. Itu penyebabnya tuh? Jadi gini, semua perempuan pasti pernah keputihan tuh, nggak menafikan. Benar nggak? Asumsi itu. Karena memang keputihan itu sesuatu yang wajar ya, ada kalau dia fisiologis. Artinya dia tidak berbau, tidak ada keluhan gatal, atau panas, atau perih. Kadang-kadang keputihan itu ada banyak, ada pada perempuan menjelang haid atau setelah haid ya, biasa suka ada gitu. Selama keputihan itu tidak mengganggu aktivitas dan tidak membuat tidak nyaman pada perempuan, itu masih dianggap fisiologis. Nah, yang bahayanya adalah kalau dia patologis tuh. Nah, mesti dipahamin ada banyak ya kriteria dikatakan patologis. Yang paling pertama deh, kalau keputihan disertai gatal. Kan keputihan kalau gatal tentu membuat nggak nyaman ya aktivitas ya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Nah, kalau keputihan gatal paling banyak disebabkan oleh karena jamur. Nah, jamur, sedangkan kita hidup kan di iklim tropis nih, lembab ya. Nah, itu suka nggak suka jadi sering ada tuh keluhan itu. Gitu. Biasanya keluhan ini terjadi ke usia berapa itu, Dok? Nah, itu uniknya keputihan tuh dari kecil juga suka ada, bayi-bayi juga suka ada kan. Bayi? Iya, dari bayi. Sudah ada keputihan? Sampai tua, karena keputihan bisa, saya bilang tadi ya, fisiologis dan patologis. Jadi tidak ada batasan usia, Dok? Hampir nggak ada sih, tapi semua perempuan pasti pernah ada keputihan. Pernah ya? Ke menopause barangkali? Nah, kalau untuk menopause artinya setelah mulai berkurang keputihan, lebih cenderung keputihan yang karena faktor jadi dia itu karena umur sehingga keputihannya itu lebih cenderung karena gangguan hormonnya, karena itunya gitu keputihannya. Tapi yang paling ngeri dari semua itu ada keputihan karena kanker tuh. Nah, itu suka ada tuh. Keputihan karena kanker. Jadi keluhannya biasanya disertai dengan adanya perdarahan ya, dan mungkin ada juga rasa nggak nyaman dan berbau tuh.
itu khas banget tuh. Jadi saya berpikir bahwa keputusan jangan dianggap enteng. Coba cari tahu apakah keputusan ini masuk ke kategori fisiologis atau patologis. Nah, itulah gunanya mencari tahu ke ahlinya jadinya gitu. Jadi jangan dianggap hal yang biasa begitu ya. Benar. Harus segera cari tahu dan mengobati. Iya, betul. Tapi sebelum mengobati, pencegahan dulu barangkali lebih baik ya. Yang penting tuh gini, organ perempuan itu berada di daerah yang merupakan daerah yang lembab ya. Yang kita tahu kan di daerahnya di bawah dari organ bagian bawah ya. Jadi pada perempuan apalagi dia gemuk ya, tentu jadinya agak lebih lembab. Tapi yang paling utama adalah untuk jaga kebersihan itu dari pola hidup ya. Dan cara berkemih juga kita mesti tahu. Misalnya gini, kalau misalnya habis buang air kecil atau buang air besar, tolong cara untuk membasuhnya itu dari atas ke bawah. Nah, ini yang perlu diketahui ini. Harusnya seperti apa baiknya, Dok? Dari atas ke bawah. Dari karena atas ke bawah. Kita secara anatomi kemaluan, lalu di bawahnya ada lubang buangan. Jadi jangan sampai terbalik dari bawah ke atas. Lubang buangan itu tentu ada. Kenapa, Dok? Kan ada takutnya feses ya atau pupnya itu ada mengandung bakteri kan bisa mampir ke atas. Jadi cara ngedorongnya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jangan bawah ke atas. Nah, sayangnya kadang-kadang karena ketidaktahuan nyebok tuh pasti dari bawah ke atas ya. Benar nggak gitu? Atau sembarang aja gitu ya. Yang penting bersih. Betul. Nah, untuk kebersihan ini, Dok ya, apa kan ada banyak tuh tersedia sabun-sabun khusus untuk organ kewanitaan begitu ya. Apakah ini cukup aman atau disarankan atau bagaimana, Dok? Kalau bisa sih jangan kita pakai ya kalau memang tidak dirasa perlu ya. Karena uniknya organ perempuan itu dia ada pH ya untuk keasaman itu antara 3,8 sampai 4,5 pH-nya. Yang pH fisiologis yang seorang perempuan harus ada tuh. Nah, kalau terjadi gangguan pH tadi akan menyebabkan bakteri yang tadinya bukan patologis akan jadi patologis tuh, patogen tuh, atau bakteri jahat lah yang terganggu atau timbul mengganggu dari di biota dari kemaluan karena terganggu. Nah, kebanyakan kan sabun-sabun pencuci kemaluan itu atau douche itu kan lebih cenderung ke arah asam. Nah, itulah akhirnya bisa kayak mengganggu lah, jadi keasaman yang mestinya fisiologis gitu loh. Nah, makanya sarannya ya air putih atau air bersih aja yang kita sarankan. Nah, jadi penggunanya kecuali ada memang dikonsulkan diperlukan untuk itu, misalnya pada pasien-pasien yang memang dokternya perlulah selama pengobatan ini dikasih ya untuk menjaga kadar asamnya, itu mungkin perlu. Tapi kalau pengguna sehari-hari dan tidak terkendali dan waktu juga panjang, jangan deh. Sebaiknya jangan. Oke. Nah, karena bisa menghilangkan bakteri yang baik itu ya, Dok ya. Betul. Kayak mengganggu keasaman itu. Kan uniknya bakteri itu bisa macam-macam. Di usus saja ada bakteri baik tuh. Ada merek tertentu yang memang kalau diminum tuh mengandung bakteri yang baik gitu ceritanya ya. Nah, itu juga di organ kemaluan juga ada bakteri yang baik. Enggak semua bakteri itu jahat. Ada yang baiknya ya. Ada baiknya juga. Jadi bukan cuma air sih saya pikir ya, karena kita hidup di tropis tuh mungkin penggunaan celana dalam atau itu cari yang katun bahannya itu ya. Karena perempuan lebih cenderung pakainya yang. Kenapa harus katun? Ya. Karena nggak buat jadi panas ya. Jadi lebih lembut, lebih bagus, lebih nyaman dibandingin itu. Jadi bahan kulit, bahan sintetik atau yang plastik itu harus dihindarin deh karena bikin panas ya jadinya kan. Gitu. Oke, mulai dari penggunaan sabun, bahan dari celana dalamnya sendiri, harus diperhatikan ya. Dan jangan lupa mandi juga. Ini kebersihan pulang kerja ngantuk langsung tidur tuh jangan tuh, karena seharian tuh, ya kan. Ya, jadi bisa infeksi jadinya karena bakteri jadi tumbuh dengan banyak di situ tuh. Mandi deh, sempetin pulang kantor atau pulang kerja mandi. Memang kan dianjurkan pagi sama sore ya, atau pagi sama malam gitu. Karena kita aktivitas dari luar ya. Ingat kita di negara tropis, nah, keringat mulu tuh. Keringat terus.
Jangan sampai bakterinya berkembang terus. Betul. Oke. Dok, apakah selain yang sudah disebutkan dokter tadi, penyebab lainnya bisa dari faktor psikologis, stres misalnya? Betul. Jadi kan kalau stres itu cenderung orang mager ya, nggak ada aktivitas, jadi dia bad mood gitu ya. Lebih boro-boro dia mau mempercantik diri atau membersihkan diri. Jadi ya ujung-ujungnya jadi kebersihannya agak terganggu deh. Ujung-ujungnya artinya akan mengganggu flora normal di situ gitu loh. Karena stres ya. Dan stres juga berkaitan dengan hormon tertentu yang membuat sekret dari kemaluan jadi berlebih, bisa terjadi karena stres tadi gitu loh. Nah makanya jadi pola hidup sehat, olahraga, cukup istirahat, jaga kebersihan, saya pikir itu penting ya. Karena yang namanya stres pasti hal yang tadi sebutkan jarang dilakukan tuh. Boro-boro dia mau olahraga, pasti dia buahnya istirahat. Ini juga tentunya perlu dukungan pasangan bagi wanita yang sudah berpasangan ya dok? Betul. Karena yang uniknya ini ada yang namanya fenomena bola pingpong tuh. Apa itu dok? Jadi gini, seseorang yang sedang terkena infeksi ya, apapun infeksinya bisa bakteri atau jamur ya, atau parasit, dan diobatin, baunya yang pasangnya juga. Karena kalau yang satu diobatin, akan merasakan ya? Bukan cuma merasakan aja, tapi dia potensi membawa bakterinya. Karena kan diobatin yang perempuannya sembuh, tapi yang laki-lakinya karena belum diobatin berhubungan lagi, tertular lagi. Begitu, tidak akan selesai tuh fenomena bola pingpong namanya itu. Jadi menurut saya sih kalau memang ada keputihan dan sudah terdeteksi sama ahlinya, oh ini kemungkinan bakteri nih, gitu ya. Itu yang laki-lakinya baiknya diobatin juga, kira-kira gitu. Apalagi yang bakterinya itu penyakit menular seksual tuh, lebih lagi tuh. Lebih membahayakan lagi. Itu benar-benar harus diobatin banget tuh. Ya, artinya bakteri itu dibawa oleh laki-laki itu. Iya, betul. Suaminya misalnya bawa. Kelaminnya kan masih menempel, jadinya harus diobatin tuh karena itu juga bisa menyebabkan istri keputihan. Iya, bisa juga. Bisa gitu. Jadi. Oke. Yang normal seperti apa sih dok? Yang membahayakan seperti apa, yang sudah tidak normal nih gitu ya? Saya ambil contoh ini ya, apa ya misalnya bakteri deh, kan penyebab tadi saya bilang banyak ya, ada bakteri, ada parasit, ada jamur, atau ada keganasan kan. Nanti kita bahas topik kita keganasan. Saya ambil contoh untuk bakteri deh. Bakteri itu kan macam-macam. Saya ambil contoh lagi spesifik deh, misalnya bakterinya itu golongannya misalnya kencing nanah, pernah dengar gak tuh? Gonoro. Nah, itu suami yang memang ada potensi membawa, itu akan menularkan ke pasangan. Kencing nanah itu dialami laki-laki atau perempuan? Tergantung siapa yang perilaku seksual tidak sehat. Bisa dua-duanya? Iya, karena nggak jaminan juga, nggak semua laki-laki juga bermasalah, ada juga ya. Karena kan itu tergantung keimanan seseorang ya untuk berperilaku hubungan seksual yang tidak dengan pasangannya gitu. Artinya kalau siapapun yang terdeteksi memang positif untuk dia kena penyakit menular seksual, itu akan menularkan pasangannya. Itu namanya kita suruh untuk dua-duanya diobatin, karena ada fenomena bola pingpong tadi gitu, misalnya. Oke. Bisa dikenali dok secara fisik barangkali ya? Oke. Untuk ciri-ciri yang keputihannya yang ke arah apa, mau jamur dulu, mau bakteri dulu, mau parasit dulu. Misalnya contoh ya, kalau untuk ke arah jamur deh, karena jamur juga bukan berarti pasti dari menular seksual ya, dari lingkungan. Kita air di Indonesia itu mungkin masih banyak yang belum terstandar. Kalau air itu melalui PAM, mungkin melalui prosesnya sudah ada airnya jadi kualitasnya baik ya, bersih ya, bukan sanitasinya itu ya, bukan air tanah aja. Itu lebih baik, tidak akan banyak menularkan, menyebabkan mungkin itu. Tapi mungkin kalau air yang awam dari air sumur bor segala macam, kita nggak tahu tuh apakah bersih apa. Nah itulah ada potensi dia mungkin adanya di situ jamur. Nah ya jamur itu penyebab atau keluhan yang dirasakan pasien pertama pasti gatalnya awalnya gitu. Selain banyaknya keluar cairan tadi ya, keputihannya lebih banyak daripada biasanya. Dan pasien biasanya akan mengeluh pertama tuh ke tenaga medis, ke dokter, pasti ada keluhan gatal nih dok gitu. Nah itu kita mesti memikirkan ke arah sana. Nah biasanya kalau kita mau memastikan lebih lanjut, kita lakukan pengambilan sampel tuh, ketahuan tuh oh ada HIV-nya atau gambaran jamur tegak, namanya keputihan karena jamur. Bukan cuma dari keluhannya aja ya, keluhannya selain dia banyak,
kemungkinan yang kedua dia keluarnya karena gatal. Mungkin juga ada iritasi jadinya, peradangan sekitar situ. Itu kalau untuk ke arah jamur. Biasanya karena lingkungan sih kalau jamur ya, air ya terutama ya. Gitu. Jadi gimana airnya? Itu beli saringan atau mungkin airnya ya ikut yang instalasi pemerintah tuh untuk pam kan ada ya ikutan itu berbayar tapi kualitas airnya kan bagus gitu, bukan air tanah langsung, mungkin kayak gitu. Nah, untuk ke arah jamur. Kemudian kalau untuk ke arah bakteri, biasanya kalau bakteri itu yang paling dikeluhkan selain banyak ya, kemudian ada perubahan dari keputihannya mungkin ke arah kekuningan, discatnya bukan putih aja, dia keluarnya pasti ada nyeri atau panas tuh. Udah kayak begitu nyeri panas ya, sama kita pastikan juga dokter akan melakukan pemisahan, kita inspekulo, kita lihat oh ini keputihannya banyak nih di liang kemaluan, sambil kita perhatikan juga tuh mulut rahimnya gimana, karena sekali lagi yang namanya bakteri itu akan mengiritasi tuh ke mulut rahimnya. Nah biasanya kalau orang awam suka bilang ada sariawan lah di mulut rahimnya tuh. Nah kalau kayak gitu kadang saat berhubungan suka ada terjadi perdarahan tuh, flek-flek di situ tuh untuk bakterinya gitu ya. Karena bakteri yang tidak diobati bikin luka tuh di mulut rahimnya gitu tuh. Nah itulah yang paling utama kalau untuk bakteri, biasanya keluhannya ya tadi saat berhubungan suka sakit, ada rasa panas atau perih, dan suka ada flek tuh kalau berhubungan. Ini sudah masuk ke kategori membahayakan atau tidak, Dok? Yang saya omongin tadi itu membahayakan semua, karena kalau patologis ada kualitas yang terganggu, ada ketidaknyamanan segala macam. Tapi kalau yang namanya sekali lagi fisiologis, dia tidak berbau, dia tidak gatal, kemudian jumlah juga tidak terlalu berlebih, warnanya juga putih biasa aja ya, tidak putih, tidak kekuningan, tidak kehijauan gitu ya. Nah itu, dan semua orang perempuan pasti kebanyakan penanganan yang sudah gitu. Putih kekuningan atau kehijauan itu udah tahapan. Oke. Dok, bener nggak sih Dok katanya ya, ini untuk memperjelas keterangan dari ahlinya saya tanya. Ya betul. Keputihan ini ada kaitannya dengan kista, betul tidak Dok? Sebenarnya kaitannya gini, pada kista itu kan cenderung kan terganggu hormon ya, hormon, sedangkan namanya sekret dari kemaluan itu kan ada yang sekret itu untuk polumas itu berkaitan dengan hormon. Nah saat terjadi kista, hormonnya tidak baik ya, terganggu, nah itu otomatis jadi lubricating atau cairannya terganggu ya, orang bilangnya adanya keputihan. Mungkin kaitan secara tidak langsungnya begitu, tapi bukan berarti dibalik oh setiap kista pasti ada keputihan atau setiap keputihan pasti ada kista, enggak, dia bisa berjalan masing-masing. Nah, mungkin saya lebih spesifik untuk kista ya, yang jelas biasanya gangguannya itu dari mulai gangguan haid, itu yang paling utama tuh, sampai ada gangguan karena besarnya, jadi dia kerasa benjolan atau besar massa atau tumor di dalam perut tuh. Di bagian apa itu Dok? Nah, uniknya itu perempuan tuh ada dua tuh, indung telur kiri sama kanan. Ya, nah, indung telur yang normal itu tidak dikatakan kista, tapi indung telur yang tidak normal yang membesar itu kita nama kista. Patokannya sih biasanya dianggap patologis tuh kalau di atas 5 cm itu Bu, udah kita anggap patologis ya. 5 cm sekitar segini lah kira-kira ya. Benjolannya tuh di atas 5 cm diameternya. Itu udah kita katakan kista, dan biasanya harus gimana tindakannya Dok? Tergantung itu, kita mesti lihat gini, kista ini cepat apa tidak membesarnya. Kedua juga dia ini sudah pernah punya anak apa tidak. Kemudian apakah dia mengganggu secara keseluruhan enggak sirkulasi haidnya atau sirkulasi untuk yang apakah dia subur apa tidak gitu. Jadi memang enggak, cuman sekali ada kista dan dia membesar dengan cepat, sarannya lebih baik diangkat. Tapi kalau dia tidak cepat besarnya, kemudian dia dengan pola makan kurangin lemak lah ya, lama-lama kistanya ngecil atau hidup sehat, ya nggak perlu dioperasi gitu lah. Ada hubungannya nggak ke tingkat kesuburan Dok karena keputihan ini? Pasti Bu, karena sperma itu kan menuju ketemu sama sel telur tuh melalui kemaluan, melalui mulut rahim, kemudian ke saluran telur tuh perjalanannya panjang banget tuh. Perjalanan sperma kalau bisa dibayangkan itu bentuknya itu kayak V begitu ya Dok ya? Iya betul. V ada sayapnya dikit. Betul, ya, benar kayak gitu. Jadi
dengan adanya keputihan, sperma yang maunya berjalan dengan baik itu akan terhambat karena ada proses peradangan di situ. Jadi kadang-kadang kalau ada contoh, pernah ada pasien saya dengan keputihan dia jadi invert itu sampai bertahun-tahun dia nggak Invert. yang Invert itu apa? mandul lah. Iya. Belum punya anak tuh, belum punya anak sampai bertahun-tahun ada keputihan dan kita obatin hamil, simple, antibiotik mungkin kita kasih. Jadi masalahnya keputihannya? Karena keputihannya, jadi sperma itu dalam perjalanannya jadi tidak subur atau jadi tidak berjalan baik, jadi ada kematian dalam perjalanannya karena proses peradangan di saluran. Ada peradangan karena keputihan itu, gitu. jadi proses pembuahannya tidak ketemu itu. Betul, belum sampai ketemu sama sel tuh udah pada meninggal. Gugur semua ya? Iya, gitu. Oke. Nah ternyata ini jangan apa sih namanya pesimis dulu begitu. Betul, ya. Betul. Ini udah berapa tahun nih nggak hamil-hamil, barangkali ada hal yang bisa mengganggu kesuburan itu. Salah satunya dari keputihan itu yang mungkin dianggap biasa aja begitu. Betul. Ya. Oke, banyak sekali hal yang sudah dijelaskan. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Nadia atau Mbak Nadia dari Kosambi, Dok. Kosambi, ya. Oke. Saya ingin bertanya terkait topik talk show, Dok. Kalau keputihan tapi warnanya kuning dan bagian misfi terasa gatal, kira-kira kenapa ya, Dok? Apakah boleh untuk digaruk? Waduh. Dan kira-kira solusinya harus bagaimana ya, Dok? Nah, itu dia pertanyaannya, Dok. Silakan dijawab. Terima kasih itu Bu Nadia ya, Ibu Nadia atas pertanyaannya. Jadi gini, seperti di awal kita tadi berbincang, keputihan itu selama tidak ada keluhan yang mengganggu aktivitas, dia tidak gatal, tidak panas, tidak perih, tidak berubah warna, dan tidak terlalu banyak, itu masih fisiologis. Tapi Bu Nadia berkeluh ada gatal ya, sama berubah warna. Jadi memang sudah bisa kita katakan itu patologis. Cuman kita mau cari tahu nih, ini kenapa sih, penyebabnya apa gitu. Nah, jadi nanti datang ke ahlinya, ke dokter kandungan, nanti beliau akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Salah satunya mungkin di inspekul atau diintip, memastikan sekali lagi keputihannya tuh banyaknya gimana, warnanya seperti apa, dan sampai mengiritasi gak ke mulut rahimnya gitu loh. Karena kan keputihan yang sekian lama tuh bisa bikin mulut rahimnya itu akan iritasi tuh. Kalau orang bilangnya ada sariawan lah, sariawan di mulut rahim. Itu rasanya gimana, gatal ya, Dok? Gatal, perih, Dok, panas. Gitu. Itu sudah harus diperiksa. Iya, dan harus diobatin karena kalau dibiarin akan mengganggu aktivitas, termasuk berhubungan ya. Nanti biasanya perempuan yang sedang lagi ada keluhan kayak gitu amat gak nyaman kalau untuk berhubungan ya, dengan maksudnya berhubungan intim ya. Intim, oke. Jadi nanti setelah ke dokter, dokter akan melihat, menganalisa keluhannya, kemudian menyarankan juga bisa lakukan kultur atau lakukan pap smear untuk memastikan secara pasti penyebabnya apa. Kalau dari sekilas ada gatal, lebih cenderung sih mungkin ke arah jamur tuh Ibu ya. Ke arah jamur. Seperti yang kita bilang bahwa kita hidup di alam tropis ya, kelembapan tinggi ya. Jadi tadi Bu Nadia untuk selain mengobati dan nanti pencegahannya saya kasih tahu terakhir. Untuk mengobati setelah ketemu sama dokter, nah nanti dokter akan ngasih obat tuh. Biasanya obatnya ada obat minum sama obat yang kayak peluru tuh Bu, dimasukin ke dalam kemaluannya tuh untuk mematikan pertumbuhan yang patologis tadi, entah jamurnya, entah bakterinya. Bisa juga ini dua nih, jamur dan bakteri nih. Jadi kasih obat kayak perlu dimasukkan. Biasanya diberikan tuh menjelang tidur. Sakit nggak, Dok, masukin itu? Enggak, akan masukin sendiri. Dia kecil kok, mungkin sebesar jari saya. Nah, kemudian obatnya itu dimasukin, larut dia tidur. atau dia akan larut. Larut ya? Jadi topikal tidak keluar. Enggak. Topikal dia akan dengan suhu badan dia akan larut dan mematikan lokal di sana. Selain yang tabletnya ya untuk itunya. Nah, lalu saran saya juga ya, kita coba cari tahu, mungkin pernah dengar istilah pap smear? Pap smear? Oke, ya pernah. Ya? Itu pemeriksaan apa namanya untuk di dalam ya. Jadi pap smear itu kita menilai dan menganalisa di mulut rahimnya itu ada dua, di bagian luarnya ya, ektoserviknya, servik itu mulut rahim, dan bagian dalamnya endoserviknya. Jadi dua-duanya kita periksa untuk mencari tahu
apakah ini ada potensi nggak ke arah keganasan atau kanker. Kemudian kita cari tahu juga di situ jenis patogennya apa. Nanti ketahuan tuh dari hasil pap smear itu, oh dia ada bakteri, ada parasit, ada jamur, segala macam. Nah, kalau bisa terdeteksi dari awal, alhamdulillah penanganan dengan baik. Yang misalnya dia seseorang ini ada potensi kanker, bisa penanganan dengan awal ya, itu sembuhnya dan angka kualitas hidupnya bagus karena belum sempat dia menyebar atau metastase. Basis awal dia akan dilakukan misalnya cryo ya, dengan kasih kayak alat itu ya untuk merontokkan dinding rahim yang bermasalah tadi, dinding mulut rahim, atau pakai laser dibuang. Jadi intinya kalau hasil pap smearnya cenderung ke arah keganasan atau kanker, dilakukan tindakan lebih lanjut oleh ahlinya gitu. Nah, kalau nggak pernah kita cari tahu, kadung udah nyebar, dalam hitungan bulan atau tahun udah kasihan, bisa sampai kemungkinan terburuk terjadi mortalitas pada si pasiennya tersebut. Kira-kira gitu ya. Sempetin deh. Nah, di pemerintah di Puskesmas ada program namanya IVA tuh. IVA. Infeksi visual. Sama nggak dok dengan pap smear? Ya 11-12, teman memang akurasi untuk spesifiknya itu pasti lebih bagus karena lebih dia lebih detail mencari tahunya. Kalau IVA hanya ini patologis, ini enggak gitu loh. Karena dia infeksi visual asam asetat, dia hanya mengoleskan zat ke mulut rahimnya, lalu dilihat dengan sinar apakah dia ada positif apa enggak. Nah, kalau positif sampai ke dalam itu, dok? Enggak sampai ke dalam. Kalau dia positif, artinya IVA positif, ada dikatakan patologis. Tapi bertanya patologisnya apa, belum bisa menjawab. Kalau pap smear patologis dan bisa menjawab gitu. Tapi untuk sensitivitasnya sih bagus, dua-duanya itu bagus ya. Untuk sensitivitasnya, tapi untuk spesifikasinya atau lebih detailnya tetap pap smear yang pemeriksaan itu sakit nggak, dok? Insya Allah sih enggak dengan ahlinya ya. Ya. Karena kan pertama kita intip ya, namanya inspekulo ya. Ada momen atau waktu-waktu khusus nggak, misalnya harus setelah haid atau sebelum haid? Iya, harus ya. Dia tidak boleh lagi haid karena tidak boleh lagi haid akan bias dengan itunya, dengan darah haidnya ya. Lalu baiknya juga untuk pap smear jangan juga berhubungan dulu, karena nanti kalau berhubungan dalam 3 hari terakhir itu dalam pembacaan oleh ahli patologisnya ditemukan banyaknya sperma di situ, jadi agak lucu ya. jangan juga ya. Jadi berapa lama kira-kira, dok? 3 hari terakhir nggak boleh berhubungan, 3 hari terakhir, 3 hari terakhir tidak lagi haid, kemudian 3 hari terakhir juga jangan pakai pembersih kemaluan dulu, semua di stop tuh. Jadi kita mendapatkan fair ya, apakah memang ini patogennya ada ke arah keganasan apa enggak, kira-kira begitu. Oke, detail sekali. Jadi waktu yang tepat supaya juga pemeriksaannya lebih dapat yang akurat ya. Betul, akurasinya dapat. Kemudian itu tadi ikan cepat ikan gabus ya, dok? Iya betul. Lebih cepat lebih bagus. Segera deh mencari tahu, karena biarin keluarkan uang sedikit nggak menyisihkan, tapi kita dia tenang. Oke. Baik. Oke. Dari pertanyaannya tadi Ibu Nadia sudah terjawab ya, dok ya? Iya. Dilengkapi tadi ke dokter deh lebih jelas aja, bisa ke dokter, kemudian juga dilengkapi kalau bisa itu pemeriksaan pap smear lebih akurat ya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Alhamdulillah, ternyata banyak responnya ya. Banyak respon. Dan ini agak unik ya, dok. Tapi saya harus sampaikan. Selamat pagi, dok. Saya Dila dari Klari. Terima kasih Dila sudah bergabung. Saya ingin bertanya, dok, apakah intensitas masturbasi mempengaruhi keputihan juga? Dan apakah berdampak pada kesuburan rahim? Terima kasih. Ini masturbasi pada perempuan berarti ya? Iya. Ini namanya Dila. Iya, berarti perempuan ya. Kan kalau untuk perempuan biasanya masturbasi itu dia menggunakan tangan atau benda ya. Nah, itu agak beresiko karena kita tahu yang namanya memasukkan sesuatu ke dalam organ intim itu bisa menyebabkan iritasi ya, bisa menyebabkan luka pada organ dalamnya, karena itu tidak sesuatu yang lazim ya untuk memasukkan ke sana gitu. Jadi masturbasi mungkin bisa kaitannya dengan bisa merangsang terjadinya keputihan yang patologis
Nah, jatuhnya sih mungkin karena ke situ. Karena biar bagaimanapun dengan bukan cuma intensitasnya, tapi dengan apanya itu yang kita mesti harus ngeri ya. Dengan memakai apa. Saya takutnya ada benda asing, Dok. Nah itu ya, benda asing yang tidak terjaga kebersihannya, itu berpotensi bisa bikin infeksi di situ, terutama bakteri ya di situ. Dan kalau dia berlanjut terjadi luka atau lecet, ya bisa lagi lebih membahayakan lagi. Kalau saya sih, menurut saya sih sebaiknya dihindari masturbasi itu, karena memang tidak sehat dan tidak baik ya. Tidak diperbolehkan juga ya. Gitu ya. Tapi saya tetap senang pertanyaannya itu karena mungkin biar orang paham yang namanya masturbasi. Dan ini itu, ada real di masyarakat barangkali. Dan masturbasi itu pada seorang perempuan berarti biasanya lebih cenderung memasukkan sesuatu ke organ intim. Kalau laki-laki kan dengan penggunaan tangan dia nggak memakai alat ya. Nah, Tapi pertanyaannya itu, Dok, ada dampaknya nggak ke kesuburan tadi, Dok? Sama seperti saya awal bilang, kesuburan jatuhnya gini. Kalau sperma untuk menuju sel telur kan butuh perjuangan yang tadi kita omongin tadi itu. Nah, dari kemaluan ke mulut rahim, ke rahim, ke saluran telur. Nah, menuju ke sana itu kalau dia dalam keadaan infeksi, tentu akhirnya akan menghambat sperma yang lancar ke sana, berenang ke sananya. Nah, jatuhnya jadinya nggak suburnya di situ. Karena namanya peradangan, mestinya lingkungannya sehat, tapi dalam peradangan banyak meninggal atau mati terus sperma menuju ke sana. Karena dari jutaan sperma yang menuju ke sel telur hanya satu pemenangnya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana dia udah banyak gugur tuh dengan lingkungan yang tidak nyaman dan tidak baik bagi sperma. Jatuhnya mungkin ke situ, jadi kesuburannya terganggu karena kualitas spermanya banyak yang jumlahnya meninggal di dalam perjalanan menuju untuk membersihkan saluran itu, Dok. Ada kita dengan ada teknik apa? Obat saja atau seperti apa? Bisa pakai obat atau ke dokter kandungan bisa dibersihkan dengan cairan fisiologis, dibersihkan lalu diberikan antibiotik, diberikan vitamin, kemudian juga diajarin perawatannya supaya jangan berulang. Jadi bisa kita bersihkan juga ya. Oke, ada tindakan khusus ya? Tindakan khusus. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya, terima kasih. Masih bersedia menjawab, Dok? Boleh. Silakan. Baik, selamat pagi, Dok. Saya Jahra dari Klari. Saya izin bertanya. Boleh. Apakah penggunaan sabun khusus vagina diperlukan ketika sedang mengalami keputihan? Atau dibersihkan menggunakan air bersih saja sudah cukup? Dan apakah penggunaan tisu untuk mengeringkan bagian vagina diperbolehkan? Atau harus menggunakan handuk khusus? Silakan, Dok. Yang pertama adalah kalau memang mau memerlukan sabun pencuci kemaluan ya, kita harus mencari yang pH-nya pH balance yang tidak mempengaruhi pH normal. Karena pH-nya berapa tuh, Dok? Kan normal kan kalau pH kan yang normal fisiologis itu 3,8 sampai 4,5. Nah, coba cari itu aja, itu pH yang alami pada perempuan. Jangan pH-nya itu terlalu asam atau malah terlalu basa gitu ya. Agak susah sih sebenarnya, ada mereknya tapi nggak enak diomongin ya. Intinya coba cari tahu. Tapi tadi kita sepakat ya, namanya pembersih kemaluan itu harus sepengetahuan ahlinya, karena penggunaan yang tidak adekuat, penggunaan yang sembarang malah mempengaruhi flora normal di situ gitu loh ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi untuk pembersih kemaluan tidak disarankan, tapi untuk membersihkannya cukup air bersih mengalir. Jadi begitu ya. Dibersihkan juga ya tadi pakai handuk ya. Karena kalau pakai tisu pastikan tisu yang baik, tisu steril, karena kadang-kadang tisu kan suka ada pewanginya tuh, itu nggak boleh tuh ya tisunya. Nah, jadi bersihkan gitu. Mungkin kalau kebetulan lagi di tempat umum ya, kan nggak mungkin bawa handuk tuh, pakai tisu ya, sekali-sekali mesti diizinin. Tapi kalau di rumah kan tentu pakai handuk ya untuk membersihkannya. Kira-kira begitu. Tisu basah, tisu kering? Nah ya di situ, kalau tisu basah kita nggak tahu tisunya apa. Nah itu dia. Kalau biasanya tisu kering kali ya. Tisu kering ya. Oke. Baik, 3 pertanyaan sudah terjawab ya, Dok. Ke pencegahan tadi beberapa hal sudah disampaikan sebetulnya oleh dokter. Apakah ada yang perlu dilengkapi, Dok? Mungkin kaitan sama pap-smear ya, saya amat menyarankan mungkin untuk perempuan yang pernah berhubungan, perempuan yang pernah melahirkan, ya, perempuan usia reproduktif, kalau berkenan sempatkan lakukan pap-smear untuk mencari tahu.
Jadi pun tidak ada keluhan, pasmir juga boleh aja disarankan. Karena sekali lagi keluhan perempuan itu karena dia bentuk kemaluan ada seperti corong atau tabung ya. Jadi kadang sebenarnya ada di dalam, tapi dia nggak ngeh atau nggak sadar. Nah dengan di pasmir kan dokter akan mencari tahu dengan mengintip ya, namanya alat inspekulo, bisa ketahuan yang dalamnya itu bermasalah apa enggak. Saran saya sih itu aja, tolong sempatkan kalau memang ada ini untuk melakukan pasmir atau untuk awal banget mungkin ke puskesmas untuk lakukan IVA, namanya IVA test ya. Nanti kalau dia positif atau patogen lanjut ke pasmir. Pasmir di Primaya Hospital ada pelayanan untuk pasmir. Untuk ke depan malah kita punya vaksin tuh Bu, vaksin untuk mencegah apakah dia ada potensi kanker apa enggak. Jadi vaksin itu diberikan untuk supaya jangan sampai kuman HPV yang menyebabkan kanker itu bisa tumbuh gitu, bisa hidup. Nah, vaksin. Ini upaya pencegahan berarti? Ya, ini masih pencegahan, preventif. Lebih baik kan kita prinsipnya lebih baik diobati daripada lebih baik dicegah daripada diobati kan gitu ya. Nah, jadi dengan vaksinnya itu. Jadi lebih tenang tuh ya, kalau sudah divaksin itu. Ya? Betul. Oke, baik. Ini seringkali itu untuk mengatasi mengatasi apa? Bukan mengatasi sebetulnya sih ya. Membuat lebih nyaman saja barangkali ada penggunaan panty liner biasanya, semacam pembalut perempuan tapi yang tipis. Ini ada pengaruh untuk itu nggak Dok, lebih boleh nggak? Mungkin jawabnya begini kan, nggak bisa disamaratakan. Seseorang yang mungkin gemuk atau seseorang yang mungkin dia tipe berkeringat dengan banyak ya, itu mungkin pakai pentilnya masih agak mending. Tapi kalau yang dipakainya ya, tapi kalau misalnya dia mungkin nggak ada keluhan apa, lebih pakai celana dalam berbahan katun aja. Nggak perlu pakai panty liner ya? Ya nggak pakai itu aja lebih saya saranin ya. Tapi untuk hal tertentu mungkin hari ini dia mau ada aktivitas berlebih ya, entah jogging, entah olahraga atau seharian mungkin dia lagi dinas di luar, mungkin pengguna sekali-sekali tidak rutin masih bisa sih. Kenapa sih Dok harus menghindari itu? Karena sekali lagi kalau katun kan bahannya nyaman, kalau pintarnya biar gak mau kan mau setipis apapun kan tetap jatuhnya pembalut ya. Iya. Gitu. Takutnya mengganggu kelembapannya di situ sih. Ada bahan yang mungkin tidak. Kalau saya kurang paham juga pencaranya itu bahannya apakah ada penggunaan pewangi apa enggak. Nah, yang pewangi itu sebenarnya dihindari. Nggak boleh, jangan. Nah, kalau apa pencaranya itu bahannya dari apa? Apa dia dari bahannya bisa bikin keringatan apa enggak, apa gimana kan agak susah jadinya. Oke, terakhir Dok. Untuk pengobatan barangkali bagi yang sudah terlanjur mengalami hal ini dan perlu penanganan dokter seperti halnya tanda-tanda yang sudah harus ditangani oleh dokter ini. Ya kan tadi sudah dijelaskan. Gimana Dok? Yang pertama selalu pastikan apapun keluhan coba cari tahu. Jangan dianggap enteng. Cari tahu. Ya. Karena sekali lagi keputihan selalu ada yang fisiologis dan patologis. Nah, saat merasa ini beda nih keputihannya nih. Kok gue ngerasa gatal ya, kok saya ngerasa gatal ya, itu berarti udah patologis. Beda nih keputihannya, kenapa ya sekarang nih kok warnanya kok beda dari yang biasanya, itu udah patologis. Aduh, kok sekarang keputihannya panas nih, perih nih, itu udah patologis. Artinya coba keputihan yang tadinya dianggap lumrah atau lazim ya, tapi mendadak ada hal yang di luar dari kelaziman, di luar kewajaran ya. Coba cari tahu. Kira-kira gitu. Karena deteksi dini atau mencari tahu dari awal itu saya anggap lebih bagus daripada sudah kadung ini. Berarti tadi kita sepakat keputihan pun kadang-kadang ada pada pasien yang kanker. Nah, kan kalau udah keburu kesebar bahaya tuh. Nah, tapi kalau dari awal dia ngeluh, kemudian kita cari tahu ternyata dia bisa deteksi dini, ternyata diobatin secara baik, insya Allah kan kankernya nggak nyebar. Itu sebetulnya keputihan yang menyebabkan kanker atau kanker yang menyebabkan keputihan? Kanker yang menyebabkan keputihan. Kanker yang menyebabkan keputihan. Oke. Gitu. Oke. Berikut ada hal lain yang perlu disampaikan Dok tentang pengobatannya? Ya Bismillah atas izin Allah, insya Allah yang namanya keputihan bisa kita tangani dengan baik ya ke ahlinya, itu aja sih. Mungkin hal-hal yang disarankan saja barangkali Dok terkait dengan menjaga kebersihan di sekitar area kewanitaan. Yang pertama adalah dari kita sendiri, kalau ada patologis segera cari tahu.
Kemudian jaga kebersihan dengan ya pasti mandi pagi dan sore. Kalau kebetulan di siang hari ngerasa agak lembab gimana, ganti deh minimal celana dalam deh tuh diganti. Nah, coba cari tahu celana dalamnya yang berbahan yang katun. Nah, mungkin pada perempuan kan suka tuh dia pakai legging, pakai apa gitu. Ya tolong jangan pakai yang ketat. Jangan pakai ketat, itu aja sih saran saya sih, karena biar gimana pun kalau rutin dan pemakaian lama dan sering tentu bisa mengganggu, bisa terjadi keputihan. Lembab itu ya, kelembapannya sih karena jatuh ke situ. Oke. Kalau ada hal yang menyertai keputihan, misalnya rasa nyeri-nyeri seperti itu. Ada lagi ya, kalau keputihan nggak kita tangani ini agak lebih spesifik lagi, dia akan reflux tuh keputihannya atau yang sumber infeksi itu masuk ke area panggul, namanya penyakitnya PID ya, pelvic inflammatory disease. Nah itu kalau udah sampai ke panggul biasanya pasien tuh ngeluhnya tuh sakit perutnya, sakit, nggak nyaman segala macam. Nah itu udah lebih parah deh keputihan tuh. Makanya keputihan jangan dianggap enteng, harus segera diobatin, harus segera ditanganin supaya jangan sampai masuk ke dalam panggul tuh. Kenapa bisa masuk, Dok? Biasanya kan di mulut rahim saja. Kan tadi saya bilang reflux tuh artinya masuk ke dalam. Bisa karena itu. Kalau dia tidak ditangankan baik ya begitu. Kalau dibiarkan saja bisa begitu ya. Nanti malah bisa mengganggu kesuburan juga masalahnya. Gitu ya. Bisa menjadi lebih parah. Lebih parah. Ya artinya kembali lagi lebih awal dicari tahu, lebih awal ditangani, dan hasil lebih baik, insya Allah. Hasilnya lebih baik, insya Allah. Di penghujung perbincangan kita, dokter, barangkali ada yang ingin mendapatkan pemaparan atau penjelasan lebih lanjut, ingin bertemu langsung dengan Dokter Yandi, Anda boleh datang ke Rumah Sakit Primaya Karawang. Di setiap hari apa saja, Dok? Saya dari hari hampir setiap hari sih ya, setiap dari hari. Selasa sampai ke Sabtu. Jadi untuk Selasa, Kamis saya sama Sabtu malam. Oke. Ya. Tapi kalau untuk hari Rabu atau Jumat saya pagi. Disesuaikan saya sama ibu deh. Oke. Selasa dan Kamis itu malam dari pukul 18 hingga pukul 21. Rabu, Jumat itu pagi ya, Dok ya? Oke. Dan hari Sabtunya pukul 18 sampai pukul 19 malam. Mau malming boleh ketemu saya. Malam mingguan. Artinya dari Selasa sampai ke Sabtu ada terus ya. Oke. Baik. Beberapa hal sudah disampaikan terkait keputihan. Terima kasih atas pemaparannya. Dan tentunya senang sekali berbincang dengan dokter. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain kesempatan, Dok. Terima kasih. Baik, Mitra Sturada, demikian dan juga wargi Karawang yang saat ini tengah bergabung bersama kami podcast Diskominfo. Demikian perbincangan saya Vika bersama narasumber kita hari ini Dr. Yandi Jayaprana SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Primaya Hospital Karawang. Terima kasih atas perhatian Anda. Tonton apa yang Anda dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.